Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang tuple. Ini biar cepat. Ya, kita udah sediain dulu. Bahan-bahannya ya yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu tuple itu sebenarnya mirip banget sama list ya, lanjutan yang kemarin. Tapi perbedaannya adalah dari segi mutability-nya. Jadi apa itu mutability? Itu adalah mutation ability atau kemampuan mutasi. Apa yang dimutasi? Yang dimutasi adalah datanya. Ya, jadi di Python itu adalah istilah mutable dan immutable. Kalau mutable itu artinya datanya itu bisa dimutasi. Data dari suatu tipe data struktural itu, suatu objek yang terstruktur itu bisa dimutasi. Misalkan di sini itu ada list ya, list L123. Kemudian kita mau rubah angka 1 ini jadi 9 misalkan. Nah, kita tinggal akses indeks ke 0 sama dengan 9, maka selesai kan? Dia akan jadi 9. Kenapa? Karena semua elemen list ini ada di address memori yang sama diletakkannya. Ya. Mereka diletakkan di address memori yang sama. Jadi maka dia ya bisa dirubah-rubah semua seperti itu. Karena artinya angka 1 juga di 011, angka 2 ini 011, ketiga juga di 011. Dan mereka ditumpuk banyak begitu. Jadi ini dia boros space. Jadi list itu boros space. Dan juga boros waktu pembuatannya. Boros waktu pembuatan. Ya. Walaupun misalkan suatu algoritma punya time complexity yang sama ya, dan space complexity yang sama, tapi waktu eksekusinya biasanya kalau menggunakan list dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tuple. Kenapa? Karena tuple itu isinya itu beda-beda ya. Tuple itu isinya beda-beda, jadi satu ini di misalkan 011, 2 itu ada di 012 ya. Indeks ke 0-nya ini di 011, indeks satunya di 012 dan seterusnya. Ya, kalau di Python yang immutable itu contohnya string dan tuple ya. Kalau yang mutable kan list dan dictionary. Itu contohnya. Nah, ini yang tuple ini ya, jadi kalau teks ini contohnya misalkan dia adalah dia kan kalau di bahasa pemrograman lain biasanya adalah kumpulan karakter ya. Di Python juga sebenarnya karena Python ini kan dibuat dengan C. Kalau di C itu kan dia adalah char ya atau karakter, tipe data karakter, nggak ada string ya. Di C++ sekarang udah ada stringnya, mungkin pakai file header terbaru ya. Dia aslinya karakter ya. Kalau karakter ya, kalau di C++ aslinya juga karakter ya, dia karakter, dan dia biasanya kalau dibuat dia perlu nentuin panjang dulu pertama. Kita mau pakai berapa panjangnya. Nah, ini gunanya adalah untuk memesan blok memori ya. Misalkan 10 ya lebihin 2 dikit gitu. Karena misalkan nanti ada kode Unicode pada saat ending printnya ya. Biasanya untuk memberhentikan eksekusi juga kan ada syscall ya. Itu biasanya di syscall untuk stop eksekusi ya. Entah tabelnya itu berapa kalau di Windows nggak tahu. Di Linux biasanya /0 itu syscall.
tapi kita nggak bahas syscall di sini, itu bahasan di operating system ya Pak. Jadi angka 12 ini ya, katakanlah kita mau pakai 10 ya, itu adalah yang kita pesan 12 blok 12 blok. Dan cara kerjanya adalah biasanya menggunakan pointer. Jadi pointer itu penunjuk ya, kalau di C itu dia menunjukkan bahwa alamat ini isinya ini gitu ya. Alamat si blok 011 ini isinya indeks tuple ke 0, 012 isinya indeks tuple ke 1 ya. Jadi isinya 1, isinya 2 ya. Kalau di teks tadi isinya K, isinya A ya, itu dipecah-pecah masing-masing. Jadi sambungnya dengan pointer itu yang membuat dia akhirnya waktu pembuatannya lebih cepat ya. Tapi sebenarnya dibilang space boros ya, kalau boros sebenarnya boros juga ini, space boros juga. Cuman di sini borosnya adalah karena proses pembuatannya aja. Pada saat pembuatannya boros space pembuatan. Sedangkan kalau di tuple ini dia itu tidak boros space pembuatan. Pembuatannya cepat. Bisa dites dengan eksekusi beberapa kali ya. Karena kalau waktu eksekusi itu sebenarnya ada pengaruh ya, pengaruh spek komputer, pengaruh kesiapan komputernya, baterai laptopnya berapa ya. Kalau yang pakai laptop, pengaruh stabilan listrik dan segala macam. Bahkan getaran kita itu aja udah noise buat CPU gitu. Kedipan mata kita aja noise buat CPU kalau deket. Nah ini adalah cara buat tuple ya, kurang lebih begini ya, sama ya. Kita akan buktikan dulu bahwa ini adalah tipe data tuple sebenarnya. Yap. Kalau kita akses elemennya juga sama ya. Misalkan kita akan akses angka 1 ya. Itu juga maka dia ada indeks 0 angka 1 ya, benar ya. Cuman kita nggak bisa merubah langsung ya, kita yang 9 dan dia akan muncul seperti ini. Ini juga berlaku kalau kita mau punya teks misalkan, terus kita mau ganti misalkan yang K ini. Jadi teks ini bisa di indexing dan slicing ya, sama persis sama list ya. Kita mau ambil yang belakang aja, misalkan ambil 2 terbelakang, 2 terdepan, kita hilangin 2 terbelakang, kita 2 terbelakang, belakang bahasa. Sekarang kita mau ganti K nya jadi X ya. K itu ada di indeks 2 ya, karena dia ketiga. Nah ternyata nggak bisa. Jadi ini adalah ciri error yang khas ya, type error, str object atau tuple object atau objek apapun ya, does not support item assignment. Itu artinya ini adalah sebuah objek yang immutable. Oke, karena dia immutable jadi ya nggak bisa diganti. Di berikutnya kita akan bahas tentang indeksnya ini. Metode tuple. Tuple itu juga nggak bisa dihapus. Tuple itu nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa dihapus, dan nggak bisa kita tambahin sesuatu. Jadi ini cocok digunakan ketika kita berurusan dengan data yang fix ya, atau kita mau untuk perhitungannya, kalau algoritma kita rumit ya, untuk menghitung sesuatu dan kita perlu fix saja, kita cukup gunakan tuple. Tapi
Tapi kalau enggak digunakan list. Kalau data kita dinamis, panjangnya bisa berubah banyaknya ya. Oke, jadi kita akan cek indeks tuple. Jadi kita akan langsung print aja ini. Indeks angka 2 itu berapa sih? Ini sama kayak di list, tentuin indeks dan dia adalah 1. Kemudian kita juga mau hitung elemen ya. Oke, angka 3-nya ada 1 ya. Kalau kita tambahin jadi 3 ya. Jadi ini adalah metode-metodenya. Oke, jadi pemrosesan tuple dia lebih baik dari list, tadi udah kita bahas. Storing temporary variable. Nah, ini ada kegunaannya. Salah satu kegunaan tuple adalah storing temporary variable. Jadi biasanya kalau kita perhitungan buat begini ya, kita buat A sama dengan B ada sama dengan si temperatur temporary variable temperatur. Padahal ini kalau dengan tuple cukup begini aja. Atau begini. Simple banget. Jadi cukup begini aja. Jadi kalau sering lihat di modul-modul nanti akan sering banget lihat assignment seperti ini, itu adalah tuple. Oke. Jadi itu salah satu penggunaan tuple. Kita akan tes dulu sekarang. Kita akan buktikan bahwa tuple itu immutable dan list itu mutable ya. Kita punya list L yang isinya sama aja. Jadi dari mana dia dikatakan alamat memorinya tadi ya. Nah, kita akan cek alamat memori ya. Kalau di Python itu dengan fungsi id seperti ini ya. Jadi kita akan cek dulu id masing-masing yang tadi ya. ID-nya masing-masing di list ya, masing-masing elemennya list. Di sini ada ya, atau kalau kelamaan kita bisa pakai for loop ya. Kelamaan pakainya. Oh, tidak bisa ya, kita harus akses begini cara. Jadi mau nggak mau kita harus akses seperti ini. Ini yang salah ini ya. Oke, arrow terus. Jadi ini adalah alamat memori masing-masing. Oh, berubah ya. Orang seharusnya nggak berubah. Artinya kalau dia dengan for ini kita nggak bisa ngecek alamat memori yang benar ya. Harusnya berarti kita cukup langsung seperti ini aja.
ambil 2 aja deh, jangan nanti kalau ambil sekarang kalau tuple kok sama ya, padahal konsepnya harusnya berbeda deh. Apa yang berbeda sih? Jadi yang atas ini adalah punya list, yang bawah adalah punya tuple. Kita akan cek lagi. Jadi semuanya berbeda di sini ya. Apakah Python sudah berubah? Oke, jadi cara ngetesnya adalah dengan begini. Jadi secara elemen mereka sama ya. Secara elemen sama, cuman kenapa assignmentnya gagal? Ini adalah list ya. Nah, bisa kita lihat sama ya. Ini adalah assignment. List ke variable. Itu yang bawah adalah assignment tuple variable. Akan Y sama dengan T. Ups, kenapa kita malah try? Ini belum kita bahas berikutnya ya, setelah set ya. Eksepsi ya, setelah set nanti. Nah, jadi ketika kita assign seperti ini, ini masih sama juga. Oke, jadi apa misalnya sebenarnya? Yang membuat tuple akhirnya dia tidak bisa di-assign. Kemudian kita cek apakah sama juga ternyata ya. Elemen-elemennya pun sama ya.
Jadi ketika kita cek pun ternyata posisi elemennya pun sama semua ya. Tidak ada perubahan. Dan kita lihat yang bawah juga nggak ada perubahan. Tipe yang atas pun nggak ada perubahan nih. Jadi apa sebenarnya yang membuat dia itu akhirnya nggak bisa di-assign variabelnya? Padahal kita tahu tadi bahwa kalau kita mau merubah taken 0 misalkan menjadi satu angka lain, dia ada support item assignment. Nah, jadi ini kita perlu mencari tahu sebenarnya lebih dalam lagi apa penyebabnya. Ya, ini kan sama pasti dia. Dia masih sama juga ya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali kalau di assignment seperti itu ya. Walaupun sama-sama berbeda gitu. ID induknya sama ID elemennya masing-masing berbeda. Oke, jadi mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa berbagi di kolom komentar ya. Kenapa dia akhirnya bisa desain gitu ya. Padahal ID memorinya juga sama aja gitu. Jadi yang apakah Python memang telah berubah? Jadi ini menarik untuk kita cari tahu juga lebih dalam. Tapi untuk yang pemula mungkin cara pakai tuple-nya itu dan penggunaan tuple-nya itu yang lebih penting mungkin. Oke. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga pertanyaan ini juga bisa terjawab ya. Terima kasih.